saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pasca kantor DPRD NTB hangus terbakar, tenda darurat dibangun sebagai sekretariat sementara anggota Dewan. Pastikan proses hukum ditegakkan, polisi usut para pelaku pembakaran gedung DPRD NTB. Kesadaran orang tua kurang, vaksinasi campak pada anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum optimal. Seorang mahasiswa bernama Hendri Aditya Akbar diringkus polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor setelah rumahnya didatangi pelaku dan 3 rekannya. Selain membekuk Hendri, polisi juga menyita 1 unit motor curian yang disembunyikan di rumahnya. Tersangka berpura-pura datang untuk menagih utang. Namun setelah mengetahui rumah dalam kondisi sepi, tersangka membawa kabur motor yang terparkir di halaman rumah korban. Korban mengetahui motornya hilang setelah 1 jam kemudian saat hendak keluar membeli makanan. Bertamu untuk menagih utang kepada korban atau pelapor, di mana tiba-tiba saat korban atau pelapor belum bisa membayar utang tersebut, salah satu dari 4 orang tersebut keluar melihat sekitaran rumah korban. Pelaku inisial HA diam-diam karena melihat ada kendaraan bermotor dengan kunci masih tercantol di sepeda motor, sehingga pelaku inisial HA itu langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Polisi masih memburu 3 rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Muhtarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Oke Pak, sudah. Jadi begini ya. Seorang pemuda berinisial UAP asal Kecamatan Kopang, Lombok Tengah diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Kota Mataram. Tersangka dibekuk polisi di pinggir jalan Desa Keru, Kecamatan Narmada bersama seorang rekannya berinisial AR diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita paket sabu-sabu seberat 1,5 gram dan ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Selain mengamankan UAP, polisi juga berhasil membekuk tersangka lain berinisial SAF yang merupakan pemilik barang haram tersebut. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang resah wilayahnya kerap dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Kami tangkap 2 orang ini bertempat di pinggir jalan Dusun Sabo Lendang, Desa Kru, Kecamatan Narmada. Saudara UAP mengaku mendapatkan barang dari rekan satu kampungnya, inisialnya SAF. Selanjutnya kami melakukan pengembangan, mencari keberadaan saudara SAF, dan kami dapatkan di tempat yang bersangkutan bekerja. Tersangka mengaku hanya menjadi kurir dan bertugas mengantarkan pesanan narkoba ke pemesan. Sudah berapa lama kamu ini melakukan kegiatan kayak gini? Belum lama Pak, Berapa lama? baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Sudah berapa kali kalau periksamaannya? Baru 3 kali. Baru 3 kali. Iya. Apa alasanmu yang membuat kamu buat melakukan hal seperti ini? Untuk bantu tebus ijazah aja. Tebus ijazahnya. Ya, untuk biar tidak terlalu berat orang tua. Wah. Atas ulahnya, pemuda 19 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Ribuan hektare lahan pertanian baru di sejumlah wilayah akan dioptimalkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan produksi pangan di daerah. Dinas Pertanian mendata sebanyak 2.500 hektare lahan sawah di wilayah Kecamatan Praia Barat Daya menjadi areal peningkatan produksi pangan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Peningkatan produksi pangan akan dilakukan dengan meningkatkan indeks penanaman di lahan tersebut yang semula hanya 1 kali menjadi 2 kali dalam setahun. Perluasan areal tanam dengan program optimalisasi lahan sesuai arahan dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan indeks penanaman padi di Kabupaten Lombok Tengah. Yang menjadi sumbangan terbesar internasional NTB itu sumbangan yang sekitar 9%. Sebab di Lombok Tengah dari 15 itu berkembang pada itu dari ini sehingga memang pusat itu terus mendorong untuk bagaimana peningkatan indeks penanaman. Makanya yang tahun ini kita memberikan program juga yang namanya optimasi lahan. Untuk mendukung perluasan lahan baru tersebut, Pemda telah membentuk Satgas Gabungan dengan melibatkan TNI Polri dan Balai Wilayah Sungai untuk memastikan ketersediaan air, bibit, dan pupuk untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Urusan Logistik Bulog Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan serapan produksi gabah milik petani lokal di sejumlah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan. Petugas mencatat hingga memasuki bulan Agustus, realisasi serapan gabah oleh Bulog mencapai 177 ton atau sekitar 98% dari target yang ditetapkan sebanyak 181 ton. Seluruh gabah yang diserap merupakan hasil produksi lahan pertanian di daerah yang ada di seluruh kabupaten kota dengan harga beli sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Meski sempat mengalami revisi target karena faktor cuaca yang tidak menentu, Bulog memastikan serapan gabah tahun ini mencapai target karena produksi gabah petani tergolong melimpah. Dari target 181.000 ton, kita sudah serap 177.000 ton atau setara 98% dari target. Dan itu semua serapan murni dari lokal produksi hasil di provinsi aja. Kira-kira optimis nggak sampai target sampai daerah? Kalau untuk target insya Allah Pak, kami masih optimis untuk capai. Kita sudah beberapa kali mencapai target, kemudian direvisi, dinaikkan, dan insya Allah kita tetap bisa penuhi target itu karena produksi di NTB cukup melimpah. Untuk memenuhi target 100% serapan, Bulog akan menyerap gabah petani di musim panen ketiga yang biasanya masuk pada bulan Oktober hingga November mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.